Bab 156, memotong akarnya. Victoria menyadari ada yang tidak beres di atmosfer, mengerutkan kening dan menarik lengan baju Milo, hanya untuk melihatnya menatap Aiden dengan serius, tidak bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya, tidak berkata apa-apa, dan diam-diam hanya menggelengkan kepalanya. Dia menatap Aiden lagi dan mengerutkan kening lebih dalam. Kemampuan orang ini untuk menimbulkan masalah sungguh luar biasa. Dia benar-benar bisa membuat Das mendapat masalah. Christian Smith dan yang lainnya memandang Milo dengan mata aneh, wajah mereka sangat menarik. Orang ini sebenarnya berani berbicara dengan Tuan Aiden seperti ini, apakah dia mencari kematian? Benar saja, wajah Aiden tiba-tiba menjadi dingin. Dia memandang Milo dengan tenang dan berkata, apakah kamu menyuruhku? Entah kenapa, Milo menatap mata Aiden yang acuh tak acuh, dan hatinya tiba-tiba bergetar, tiba-tiba dia teringat adegan di mana dia dipermalukan oleh Magi di Menara Firemont. Dia tampak jelek, mendengus dingin, dan berkata sambil mencibir, saya tidak berani memerintah Anda, Tuan Aiden. Saya hanya mengingatkan Anda untuk mengenali status Anda. Jangan berpikir bahwa dengan dukungan keluarga Sanders, kamu bisa merajalela dan tidak peduli pada siapapun. Di antara orang-orang di sini hari ini, jika Anda tidak mendapat dukungan dari keluarga Sanders, tidak ada satupun yang bisa Anda sakiti. Belum lagi keluarga White dan wali kota. Jika kamu menyinggung perasaannya, bahkan keluarga Sanders pun tidak bisa melindungimu. Setelah kata-katanya jatuh, ekspresi semua orang di lapangan berubah, dan mereka menatapnya dengan mata yang sangat aneh. Apakah kamu bodoh? Beraninya kamu mengatakan bahwa Tuan Aiden didukung oleh keluarga Sanders. Jelas dialah yang menyelamatkan keluarga Sanders, oke. Semua orang tampak khawatir, tetapi ketika mereka melihat ke arah Aiden, mereka melihat bahwa ekspresinya tidak berubah, dan diam-diam mereka merasa lega. Oh. Aiden menatap Milo sambil setengah tersenyum, dan berkata dengan ringan, kalau begitu sesuai keinginanmu, aku harus meminta maaf kepada keluarga White dan wali kota ini. Milo melirik Aiden dan berkata dengan dingin, itu wajar. Tentu saja, dengan saya di sini, keluarga White dan wali kota tidak akan mempersulit Anda, seorang junior. Aiden menggelengkan kepalanya, seolah sedang melihat badut, dengan seringnya mengejek di wajahnya. Mengapa kamu tertawa? Milo tampak sedikit tidak senang. Aiden ini sangat tidak tahu berterima kasih. Alangkah baiknya jika dia bersedia menjadi perantara untuknya. Beraninya dia menertawakan dirinya sendiri. Aku menertawakanmu karena tidak mengerti maksudku. Aku menertawakanmu karena duduk di sumur dan memandangi langit. Aku semakin menertawakanmu, kamu bodoh. Aiden berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya tajam, aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, matanya seperti kilat, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Bagaimana kamu bisa membayangkan kemampuan dan metodeku? Izinkan saya memberinya sedikit permintaan maaf wakil wali kota. Tanyakan padanya, apakah dia berani menerimanya. Belum lagi dia, bahkan jika orang yang paling dihormati dari Provinsi Houston datang ke sini, bagaimana dia bisa membuatku, Aiden, sujud? Dia, penguasa abadi Emmanuel, tersebar di 90 negeri dan dihormati oleh semua ras. Bahkan penguasa wilayah bintang akan sujud ketika dia melihatnya. Bagaimana dia bisa meminta maaf kepada manusia biasa? Terlebih lagi, makhluk fana ini masih menjadi musuhnya saat ini. Kamu, Milo tertegun oleh kata-kata Aiden, menunjuk ke arahnya dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, kamu sangat mengecewakanku. Cukup. Wajah Victoria penuh amarah, dan dia berteriak dengan dingin, Aiden, kamu bertindak terlalu jauh. Mengapa kamu mengatakan bahwa ayahku juga yang lebih tua, dan kamu menghinanya seperti ini? Apa maksudmu? Menghinanya. Aiden tersenyum ringan dan berkata, maaf, saya hanya menyatakan fakta. Di sisi lain, kalian berdua diperlakukan sebagai penombak dan kalian tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalian benar-benar bodoh. Wajah Victoria memerah karena marah, dia menunjuk ke arah Aiden dan berteriak, Aiden, apa maksudmu dengan ini? Sebaiknya kamu menjelaskannya dengan jelas. Sederhana sekali, keluarga White adalah musuhku. Keluarga White dan wali kota akan segera mati, dan kamu adalah orang terakhir baginya untuk pindah ke sini. Aiden mencibir dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali dia membuat kesalahan dalam perhitungannya. Orang yang ingin kubunuh, Aiden, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Mendengar kata-kata arogan Aiden, Milo dan Victoria terkejut, tanpa sadar mereka saling memandang dengan wajah ngeri. Apakah keluarga White adalah musuh Aiden? Selain itu, dia juga ingin membunuh Das. Ini.
Tepat ketika mereka berdua terlihat kusam dan kaget, Das, yang selama ini diam, tiba-tiba merasa hatinya tenggelam. Dia mengertakkan gigi dan menatap Aiden, dan berkata dengan suara yang dalam, Aiden, apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka semua? Aku berjanji, jika kamu melepaskan aku hari ini, dendam antara kamu dan keluargaku akan terselesaikan, dan aku tidak akan pernah melanjutkannya. Aiden menatapnya dengan setengah tersenyum namun tidak tersenyum. Aku membunuh istri dan putranya, dan melepaskannya begitu wali kota menyuruhnya. Dia memang sosok yang heroik. Mata Das menegang, dan dia memaksakan senyum di wajahnya. Tepat ketika dia hendak berbicara, Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali saya suka memotong rumput dan akar. Jadi, sebaiknya kamu mati. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan energi yang sangat tajam langsung keluar. Kau. Das merasa ngeri, begitu dia membuka mulutnya, sebuah lubang gelap tiba-tiba muncul di antara alisnya, ketika darah bercampur dengan materi otak mengalir keluar, itu sangat mengejutkan. Boom. Sampai tubuh Das terhempas ke tanah, wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya, keengganan dan kengerian. Setelah setengah menit, Milo yang pucat tiba-tiba sadar kembali dan memandang Aiden seolah sedang melihat setan. Wajah Victoria menjadi sangat pucat, dan dia berjongkok di tanah dan muntah. Beraninya kamu membunuh seseorang. Beraninya kamu membunuh seseorang. Milo sangat terpukul dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Aiden memandangnya dengan ringan dan berkata, sudah kubilang, kamu tidak pernah tahu siapa aku. Setelah mengatakan ini, dia menjentikkan jarinya, dan bola api yang mengembun langsung menelan mayat di tanah. Dalam sekejap mata, mayat Das berubah menjadi ketiadaan, seolah-olah tidak pernah ada. Urus sisanya. Ya. Nico berlari dari kejauhan, membungkuk sebagai tanggapan, dan memanggil beberapa pria besar berbaju hitam untuk mulai membersihkan sisanya. Setelah melakukan semua ini, Aiden memandang Christian Smith, Remy Inter dan yang lainnya yang berdiri dengan tangan tergantung, dan berkata dengan tenang, kamu harusnya mengerti apa yang terjadi hari ini, kan? Christian Smith adalah orang pertama yang menyatakan pendiriannya, membungkuk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Aiden, tidak terjadi apa-apa hari ini. Remy Inter juga menyanjungnya dan berkata, Tuan Aiden, jangan khawatir, jika ada yang berani berbicara omong kosong tentang apa yang terjadi malam ini, saya, Remy Inter, akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya. Tuan Aiden, jangan khawatir, tentu saja kami akan mengerti. Aiden mengangguk ringan dan berkata, kalau begitu, semua orang harus bubar. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan menuju Isabella, Lucas dan lainnya di kejauhan. Semua orang menghela napas lega dan membungkuk pada Aiden. Selamat, Tuan Aiden. Tuan Aiden, berjalanlah perlahan. Wajah Milo menjadi merah dan putih, wajahnya penuh keterkejutan, dan dia bergumam, Tuan Aiden. Bagaimana para bos besar ini bisa begitu menghormati Aiden? Apa sebenarnya yang terjadi? Victoria juga tampak pucat, menatap punggung Aiden dengan mata yang sangat rumit. Christian Smith memandang dua orang yang berdiri di sana, ekspresinya berubah, dia berjalan ke depan sambil tersenyum, dan berkata dengan terkejut. Apakah kalian berdua adalah kenalan lama Tuan Aiden? Aiden. Victoria tertegun dan berkata, maksudmu Aiden? Christian Smith mengangguk. Victoria menggigit bibirnya dan berkata, itu benar. Kalian berdua, siapanya Tuan Aiden? Christian Smith bertanya sambil tersenyum. Victoria tidak berkata apa-apa dan mengerutkan kening, mengapa kamu memanggilnya Tuan Aiden? Apakah dia sangat kuat? Bab 157, Kekuatan Aiden. Mendengar perkataan Isabella, Christian Smith sedikit terkejut, sepertinya hubungan antara kedua orang ini dan Tuan Aiden tidak terlalu baik. Tentu saja Tuan Aiden luar biasa. Dia adalah Tuan Muda, tokoh top legendaris dalam seni bela diri. Bahkan tokoh top sebenarnya di Provinsi Houston kita harus dengan sopan ketika mereka bertemu dengannya. Apakah menurut Anda dia kuat? Sebelum Christian Smith dapat berbicara, dia melihat Remy Inter berjalan mendekat dengan emosi di wajahnya dan berkata dengan emosi, Tuan Aiden baru saja membunuh 4 guru besar berturut-turut. Kekuatannya tak tertandingi. Itu benar-benar membuat kami mendambakannya. Milo dan yang lainnya penuh keraguan. Ahli seni bela diri. Apa ini? Tetapi ketika dia mendengar bahwa semua tokoh besar di Provinsi Houston menghormati Aiden, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah Aiden ini benar-benar kuat?
Melihat tatapan bingung kedua orang tersebut, Remy Inter menjadi bingung, namun tidak berkata apa-apa. Ia tersenyum dan menyerahkan sebuah kartu pos kepada mereka berdua. Saya Remy Inter, Ketua Grup Inter. Presiden yang terhormat, saya sudah lama mengagumi Anda. Milo berjabat tangan dengan cepat dan berinisiatif untuk memperkenalkan, saya Milo dari Distrik Baru Muteburi, dan saya sepupu Aiden. Mendengar ini, Remy Inter tiba-tiba menjadi bahagia, tebakannya benar. Benar saja, Milo ini ada hubungannya dengan Tuan Aiden. Jika tidak, Tuan Aiden akan menamparnya sampai mati hanya karena dia begitu ofensif. Haha, ternyata Bupati Clarke. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Ketika mata Remy Inter berkilat, wajahnya tiba-tiba berseri-seri dengan senyuman dan antusiasme. Dia meraih tangan kanan Milo dan berkata, Bupati Distrik Clarke, grup Inter kita sudah melakukannya. Saya hanya ingin merencanakan pusat komersial skala besar di Distrik Baru Muteburi, dan kita harus mengobrol baik nanti. Christian Smith menatap Remy Inter dengan dingin, dengan senyuman yang sama di wajahnya, Bupati Clarke, saya Christian Smith. Pusat perbelanjaan galaksi yang sedang dibangun di Distrik Baru Muteburi dikembangkan oleh perusahaan saya. Selain pusat perbelanjaan ini, kami juga berencana membangun resort. Saya ingin tahu apakah Bupati Clarke punya waktu untuk membicarakan perkembangan selanjutnya. Wajah Milo penuh dengan keterkejutan. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia melihat sekelompok orang besar mengelilinginya. Bupati Clarke, saya Ian Wright dari Grup Wright. Saya punya proyek distrik baru di sini. Bisakah Bupati Clarke membuat janji untuk minum teh? Bupati Clarke, saya Jermo Valentine dari Starlight Entertainment. Bupati Clarke. Victoria menatap kosong ke arah Milo, yang dikelilingi oleh semua orang, dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Dia kurang lebih telah mendengar nama-nama orang di depannya, level Milo tidak layak untuk direndahkan oleh mereka. Satu-satunya penjelasan adalah mereka tidak datang untuk Milo, tetapi ingin menjalin hubungan dengan Aiden melalui Milo. Ingin berada di sini, dia tanpa sadar melihat ke arah Aiden di kejauhan. Apakah pemuda pemalu yang pernah diusir dari keluarganya itu tumbuh hingga titik ini tanpa disadari? Yang lucu adalah saya mengira dia memanfaatkan kekuatan keluarga Sanders. Mulut Victoria menunjukkan sedikit ejekan pada diri sendiri, matanya penuh kesepian, dan dia tiba-tiba teringat sebuah kalimat. Bagaimana bisa sisik emas hanya menjadi benda di dalam kolam? Mereka berubah menjadi naga saat bertemu angin dan awan. Sepupuku telah terbang ke langit, bukan? Tuan Aiden, jika Anda membunuh Tristan kali ini, Raphael Song pasti tidak akan melepaskannya. Magi memandang Aiden yang duduk di sofa dan dengan cemas berkata, bagaimana kalau Anda bersembunyi? Adapun keluarga Sanders kami, masalah besarnya adalah untuk membubarkan grup Sanders, kita memerlukan perlindungan pemerintah. Meskipun Raphael Song berkuasa, dia tidak berani melawan pemerintah Sundari. Ya, Guru, Nico juga berkata dengan suara yang dalam, kamu sudah cukup sibuk dengan keluarga Sanders kami. Jika hantu tua Song itu kembali untuk membalas dendam, biarkan dia datang ke keluarga Sanders saya. Aiden menatap mereka berdua sambil tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, ketika masalah ini telah berkembang hingga saat ini bukan lagi hanya urusan keluarga Sandersmu. Bahkan jika aku bersembunyi, akankah Raphael membiarkan aku pergi? Ini. Aiden tersenyum dan berkata, itu hanya seorang pejuang di puncak alam transformasi. Jangan khawatir. Selama dia tidak memasuki alam ilahi, saya akan membunuhnya. Itu tidak akan sulit. Tetapi, Magi dan dua orang lainnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lukas, yang telah menutup matanya untuk menyembuhkan lukanya, tiba-tiba membuka matanya dan membungkuk dalam-dalam kepada Aiden, terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan hidup saya. Tuan Sanders, mohon jangan terlalu sopan. Bukan saya yang menyelamatkan Anda kali ini, melainkan Grandmaster Walsh, kata Aiden sambil tersenyum tipis. Lukas berterima kasih lagi kepada Stephen sangat tersanjung sehingga dia membalas budi berulang kali. Kali ini, meskipun Stephen dan kedua anak buahnya dipanggil, sebenarnya mereka tidak banyak membantu. Aiden bertarung melawan 5 tuan besar sendirian, membunuh 4 dari mereka, dan yang terakhir lolos dengan luka serius. Rekor seperti itu sungguh mengerikan. Meskipun Magi dan yang lainnya tidak begitu memahami pertempuran ini, Lukas, Taylor, dan Stephen sepenuhnya memahami teror Aiden. Meskipun mereka tidak tahu apa kekuatan bertarung dari ahli puncak alam transformasi, tetapi dengan metode yang ditunjukkan Aiden, dia pasti tidak akan lebih lemah daripada mereka yang berada di puncak alam transformasi. Oleh karena itu, mereka tidak mengira bahwa pernyataan Aiden sebelumnya, selama dia tidak memasuki alam dewa, tidak akan sulit bagiku untuk membunuhnya, adalah sebuah bualan. Di mata mereka bertiga, Aiden memiliki kekuatan ini. Meskipun Lukas tidak mengucapkan terima kasih lagi, sikapnya sudah jelas.
Mulai sekarang, keluarga Sanders akan menghormati perintah Aiden. Tentu saja, Maggie dan Nico tidak keberatan dengan hal ini. Nyawa keluarga Sanders mereka semuanya diselamatkan oleh Aiden, dan ini adalah kesempatan keluarga Sanders untuk menjadi tuan yang tak terkalahkan seperti Aiden. Mengenai apa yang dipikirkan orang lain di keluarga Sanders, dengan Lucas di sini, tidak ada orang lain yang bisa menolak. Setelah Lucas dan yang lainnya pergi, tiba-tiba sesosok tubuh kurus berjalan mendekat. Itu adalah Victoria. Melihat Victoria datang, wajah Isabella terlihat sedikit jelek. Meskipun dia baru saja berada jauh, dia juga mengetahui apa yang terjadi di sana. Aiden, Victoria menarik napas dalam-dalam, menatap semua orang, dan akhirnya menatap Aiden, berkata dengan suara yang dalam, ada yang ingin kutanyakan padamu. Aiden masih duduk di sofa, tanpa bangun, dan berkata dengan tenang, katakan. Melihat ini, Victoria merasakan sedikit kemarahan di wajahnya, tapi kemudian berubah menjadi kelemahan. Dia mengertakkan gigi, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata dengan suara serak, apakah kematian Draco ada hubungannya denganmu? Benar, Aiden berkata dengan suara yang dalam tanpa ragu-ragu, dia menghasut orang-orang dari keluarga Palmer, keluarga Cliff, dan para dewa serta makhluk surgawi untuk menculik saudara perempuanku, dan hampir membunuhnya. Apakah menurutmu dia harus mati? Wajah Victoria menjadi sepucat selembar kertas dalam sekejap. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan dia bergumam, tetapi meskipun demikian, dia tidak bisa mati karena kejahatannya kan? Saudari Isabella, apakah kamu masih baik-baik saja? Wajah Aiden tiba-tiba menjadi sangat dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mengucapkan kata demi kata, apa? Apakah kamu ingin membalaskan dendamnya? Victoria merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan bahkan bernapas menjadi sulit, dia merasa seluruh dunia menekannya, dan dia ketakutan. Maksudku. Aiden memandangnya dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena bibiku, kamu pasti sudah mati sekarang. Bab 158, Hancurkan Keluarga. Wajah cantik Victoria menjadi semakin putih, dan dia menatap Aiden dengan mata lebar penuh rasa tidak percaya. Dia bisa merasakan bahwa Aiden benar-benar memiliki niat membunuh terhadapnya sekarang. Dia sebenarnya ingin membunuhnya. Victoria linglung, kapan Aiden menjadi begitu aneh? Aiden menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan ringan, kalian, jaga dirimu. Setelah mengatakan itu, dia membawa Isabella dan rombongannya lalu pergi. Victoria berdiri di sana, menatap kosong ke belakang Aiden dan yang lainnya saat mereka pergi. Tiba-tiba, jejak penyesalan melonjak di hatinya. Dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang salah sekarang. Di kejauhan, Milo, Christian Smith, Remy Inter dan lainnya datang dengan wajah bersinar setelah bertukar kartu nama. Victoria, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Dia berhenti dan menghela nafas dengan wajah penuh emosi. Aku tidak menyangka bahwa Aiden, anak itu, sebenarnya adalah naga yang tersembunyi. Dia hanya tidak mengeluarkan suara. Dia adalah seorang blockbuster. Di masa lalu, saya salah. Tanda seru petik 2. Memikirkan cara Christian Smith dan kelompoknya yang rendah hati menyebut Aiden barusan, dia tidak bisa menahan penyesalan di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Aiden begitu kuat, dia seharusnya tidak putus dengannya. Jika para bos itu tahu bahwa hubungan mereka dengan Aiden sangat buruk, mereka mungkin tidak akan memperhatikan saya sama sekali, bukan? Tidak, kamu harus mencari kesempatan untuk menebusnya. Dengan Erika di sini, Aiden tidak akan sepenuhnya putus dengannya. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam, menepuk bahu Victoria, dan menghela nafas, ayo pergi, hari ini tidak sia-sia. Nah, kita juga harus meluangkan waktu untuk berbicara dengan Aiden dan membicarakan beberapa masa lalu. Kesalahpahaman kecil akan terselesaikan sepenuhnya. Rumah itu hancur total. Jika dia ingin mengambil langkah maju, dia harus mengandalkan kekuatan Aiden. Ayah, sepertinya aku telah melakukan kesalahan, kata Victoria putus asa. Hah? Milo bertanya dengan kebingungan di wajahnya, apa yang terjadi? Victoria menarik napas dalam-dalam dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan, wajah Milo menjadi pucat. Setelah hening selama 1 menit penuh, dia menghela nafas, Victoria, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Draco adalah musuh bebuyutannya. Kamu mengucapkan kata-kata seperti itu di depannya dan kamu masih ingin menganggap Draco tidak adil. Ini hanya menyinggung intinya. Victoria menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Milo menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi, tapi hatinya menjadi semakin berat. Saya harap Aiden dapat mempertimbangkan wajah Erika dan tidak mempedulikannya.
Villa Setengah Gunung. Nico dan Maggie kembali ke keluarga Sanders, tetapi Stephen tidak kembali ke Akenia. Sekarang dia telah menyerahkan pengelolaan urusan Akenia kepada Blackfeather dan Rio. Dia berencana untuk sepenuhnya mengikuti latihan Aiden. Aiden kebetulan membutuhkan tenaga, jadi dia hanya memintanya untuk tinggal dan duduk di Muteburi bersama Taylor, sehingga jika dia keluar lagi, dia akan merasa lebih nyaman. Dalam pertempuran di Pulau Tengah Danau, keluarga Palmer dan keluarga Cliff di ibu kota menderita kerugian besar, dan akan sulit untuk mengambil tindakan apapun untuk sementara waktu. Dan kekuatan Aula Naga ada di luar negeri, dan Aiden sekarang berada di Muteburi, kecuali Rafael datang sendiri, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka tidak akan pernah kembali. Apa yang terjadi malam ini hanya beredar di kalangan segelintir orang di eselon atas 3 kota di Muteburi, dan tidak menimbulkan banyak keributan untuk sementara waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, berita kematian Ayan, Raylin dan lainnya pasti akan menimbulkan gelombang besar di Houston dan bahkan lingkaran seni bela diri dan sihir sundari, dan nama Aiden juga akan menjadi terkenal. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Aiden sekarang. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan sepenuhnya masalah masa depan keluarga sang jenderal. Ketika Isabella tertidur, Aiden tidak memanggil Stephen dan mereka menghilang dengan tenang di malam hari. Di halaman yang tenang tidak jauh di belakang villa keluarga White. Meski sudah larut malam, halaman kecil itu terang benderang. Di samping meja kayu persegi, seorang lelaki tua berjubah kain abu-abu sedang merokok, dan ada teko keramik yang sangat indah di atas meja. Dan 2 cangkir teh. Mencicit. Sesosok mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Orang tua itu mengangkat matanya dan melirik ke arah pengunjung itu, dia sama sekali tidak terkejut mengapa penjaga rahasia itu tidak bergerak. Dia memandang Aiden, dan ada warna aneh di matanya yang keruh, seolah dia terkejut dengan masa mudanya. Kau akhirnya datang. Kamu tahu aku akan datang. Aiden menatapnya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Lelaki tua itu dengan rakus menghisap rokok kering, terbatuk 2 kali, lalu dengan enggan meletakkan batang rokoknya di atas meja persegi. Setelah merokok sepanjang hidup saya masih menganggap rokok kering ini enak. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, kondisi tubuh dan tulang mereka semakin buruk dari hari ke hari, dan rokok ini telah berakhir. Dia menghela nafas sambil tersenyum dan berdiri untuk menyambut Aiden. Duduklah, aku akan pergi melihat apakah airnya sudah siap. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan menuju gubuk. Aiden meliriknya, senyuman tiba-tiba muncul di bibirnya, dan dia duduk di meja persegi. Dengan keahliannya, dia secara alami tidak takut dengan apa yang mungkin dilakukan oleh seorang lelaki tua berusia 60-an. Tak lama kemudian, lelaki tua itu datang membawa ketel keramik berwarna coklat tua, ketelnya masih mengepul, sepertinya baru saja direbus. Ia membuka kotak kecil yang dikemas rapi di atas meja, mengambil beberapa daun teh, menaburkannya ke dalam teko di atas meja, lalu langsung menambahkan air, tanpa proses atau estetika sama sekali. Kurangi bersandar. Orang tua itu mengambil teko dan mengisi kedua cangkir itu dengan teh. Kuah tehnya hangat dan berwarna kuning, dan terlihat agak bening di bawah cahaya. Teh kasar sanyai, aku tidak tahu apakah itu cocok dengan seleraku. Aiden mengambil cangkir teh dan mengendusnya sebentar. Aroma ringan menyerbu jantung, bertahan lama namun tidak berat. Tehnya sedikit pahit di mulut, dan ada sedikit rasa pedas setelah masuk ke tenggorokan. Setelah itu, masih ada wangi yang tertinggal, rasa manis masuk ke tenggorokan, dan rasanya sungguh nikmat. Bahkan Aiden baru pertama kali meminum teh aneh seperti itu. Orang tua itu memandang Aiden sambil tersenyum. Bagaimana? Teh yang enak. Aiden mengagumi dengan tulus, lalu dia menghela nafas pelan. Sayang sekali. Sayang sekali. Aiden terdiam. Orang tua itu segera mengerti, tersenyum bebas dan berkata, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Saya khawatir orang tua itu telah membunuh lebih banyak orang dalam hidupnya daripada yang pernah Anda lihat. Saya telah menikmati segala sesuatu di dunia ini, apa penyesalannya? Sejak cucuku menghadapmu, hasilnya sudah ditentukan. Kamu tidak perlu mengasihani orang tua itu, aku tidak membutuhkan itu. Karena kita adalah musuh, kita harus membasmi mereka. Jika kamu kalah kali ini, aku tidak akan menahan diri. Aiden meliriknya dan tiba-tiba tersenyum, memang benar aku meremehkan lelaki tua itu. Orang tua itu melambaikan tangannya, berhentilah mempromosikan saya hanya orang tua yang gagal.
Karena keberhasilan atau kegagalan adalah kesimpulan yang sudah pasti, orang tua itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Orang tua itu menatap lurus ke arah Aiden dan berkata dengan suara yang dalam, itu hanya anggota keluarga umum lainnya. Tolong tunjukkan kebaikan Anda dan biarkan mereka pergi. Lagi pula, mereka tidak bersalah. Aiden tersenyum, meletakkan cangkir tehnya, dan berkata dengan tenang, Tuan, menurut Anda apakah saya orang seperti itu? Orang tua itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu meminum semua teh di cangkir teh, tertawa keras, mengangkat tangannya, dan menamparkan penutup roh surgawinya dengan satu telapak tangan. Bab 159, Utusan Khusus Istana Surgawi. Boom! Suara lembut keluar, mulut dan hidung lelaki tua itu tiba-tiba mulai berdarah, dan tubuhnya lemas ke tanah. Pada titik ini, Teddy di belakang keluarga White, Teddy White yang terkenal di Provinsi Houston, meninggal. Justru karena kehadirannya, keluarga White yang sebelumnya tidak dikenal bisa menjadi bintang baru yang terkenal di Muteburi dalam waktu yang singkat. Justru karena kehadirannya perusahaan Zola mampu meraih nilai pasar ratusan juta dalam waktu sesingkat itu. Keluarga bangsawan di Muteburi dan bahkan Provinsi Houston akan mewaspadai keluarga White, dan bahkan Lucas pun berani membencinya. Orang tua di balik layar ini adalah jangkar stabilitas bagi semua orang di keluarga White. Selama dia ada, keluarga White tidak akan pernah jatuh. Sekarang dia telah jatuh, itu juga membuktikan bahwa keluarga White telah sepenuhnya jatuh. Hanya karena perselisihan kecil antara Draco dan Aiden, keluarga White hancur total, dan lelaki tua yang heroik ini juga kehilangan nyawanya. Segala sesuatunya tidak dapat diprediksi. Berapa banyak orang yang dapat memperkirakan hasil seperti itu? Mungkin di mata para keluarga White, Aiden adalah pemuda tak berguna yang diusir dari keluarga Palmer di ibu kota, dan tidak layak disebut sama sekali. Namun pada akhirnya, mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Pemuda tak berguna itu akan berubah menjadi naga raksasa dan menembaknya dengan mudah. Keberuntungan mempermainkan orang, begitulah kata mereka, bukan? Meskipun Teddy White menyuruh Aiden melihatnya, itu saja, dia telah berkecimpung di dunia kultivasi selama 3000 tahun, pahlawan tiada taraf seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Meskipun orang tua Fana memiliki beberapa kemampuan, dia tidak memenuhi syarat untuk dianggap serius oleh Dewa Abadi Emmanuel. Dengan jentikan jarinya, tubuh Teddy terbakar menjadi abu. Aiden tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menikmatinya dengan hati-hati. Teh ini enak, rekan Tao, apakah kamu yakin tidak ingin keluar dan mencobanya? Setelah dia selesai berbicara, pepohonan di sekitar halaman sedikit bergoyang, tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Aiden meletakkan cangkir tehnya, mengangkat alisnya sedikit, dan menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Karena kamu tidak mau keluar, aku tidak punya pilihan selain datang dan mengundangmu secara langsung. Sebelum dia selesai berbicara, tatapan dingin melintas di matanya. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya seperti pisau, menebaskannya ke dalam kegelapan di suatu tempat di depannya. Cila! Bila udara berwarna perak langsung menyerang, dan pakaian hitam itu terkoyak seperti kain. Dalam kegelapan, sosok hijau memiliki wajah penuh keterkejutan dan kemarahan, dan pedang panjang di tangannya diayunkan dalam sekejap. Tiang. Pedang perak itu seperti ular, menelan cahaya dingin yang berkedip-kedip. Boom. Saat berikutnya, bila udara perak bertabrakan dengan pedang panjang, Aiden tersenyum kaget. Dia ternyata sedikit cantik. Mendengus. Alis wanita berpakaian hijau itu penuh amarah. Dia mendengus dingin dan tubuhnya langsung berubah menjadi naga biru. Saat nyanyian pedang dibunyikan, dia langsung mengeluarkan 7 bunga pedang di depan Aiden dan menyerang 7 titik vital Aiden. Saat alis Aiden tiba-tiba berkerut, ada sedikit tanda kejahatan di matanya. Kamu ingin membunuhku? Orang ini telah mengikutinya secara diam-diam sejak dia meninggalkan villa setengah gunung. Dia mengira ini adalah rencana cadangan Teddy White, tetapi sampai Teddy White meninggal, wanita itu tidak mengambil tindakan, yang membuat Aiden sedikit bingung. Terlebih lagi, dia tidak mendeteksi permusuhan pada wanita ini, tapi sekarang dia tiba-tiba ingin membunuhnya. Meskipun Aiden terkejut, dia tidak ragu-ragu dalam tindakannya, karena pihak lain tidak menahan diri, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Ketika aura besar keluar dari tubuh Aiden, guntur yang menyilaukan keluar dari matanya. Menghadapi serangan sengit dari wanita berkemeja hijau, dia tidak berniat menghindar. Berbalik ke samping, lengkungkan punggung, berikan kekuatan pada pinggang dan perut, dan tiba-tiba lakukan pukulan lurus. Merusak.
Boom! Udara menderu kencang, terlihat dengan mata telanjang cahaya guntur dan kilat di tangan Aiden berubah menjadi segel tangan perak besar, secepat guntur, dan menabrak 7 bunga pedang wanita berbaju biru. Bang! Cahaya guntur perak dan tinju petir sekuat pelangi, membawa kekuatan guntur dan kilat yang menggelinding, dan menelan 7 bunga pedang dalam sekejap mata dengan momentumnya yang luar biasa. Kemudian momentumnya terus berlanjut dan dia menghantam wanita berkemeja hijau itu. Ketika wanita berkemeja hijau melihat ini, pupil matanya sedikit menyusut, dan energi perak melonjak di tubuhnya, tanpa ragu-ragu, dia mundur dalam sekejap. Melihat ini, Aiden semakin mencibir. Ingin pergi. Dia tiba-tiba menginjakkan kaki kanannya ke tanah. Berdengung. Seberkas cahaya hijau menyebar dalam sekejap dan menyelimuti wanita berbaju hijau itu dalam sekejap mata. Dalam sekejap, kecepatannya tiba-tiba melambat. Wanita berkemeja hijau kaget dan marah, pria yang lebih muda dari dirinya ini sebenarnya sangat kuat. Apalagi caranya aneh sekali. Dia sekarang menyesal telah mengikuti Aiden dengan gegabah. Namun, saat ini, dia tidak diperbolehkan berpikir terlalu banyak. Keluar dari sini. Dia mengangkat alis Willow-nya dan berteriak dengan marah, sinar perak di tubuhnya melonjak seperti peniup. Ketika kekosongan bergetar, riak hijau dihancurkan oleh sinar perak dalam sekejap mata. Tapi sebelum dia bisa bersukacita, dia melihat sosok Aiden muncul di hadapannya, tanpa ekspresi mengangkat tangannya dan meninju. Berdengung. Tinjunya meraung, dan langit dan bumi terdiam. Di mata wanita berkemeja hijau, tinju Aiden membesar dengan pesat, seolah-olah seluruh dunia sedang runtuh, dia berjuang mati-matian, namun tidak berpengaruh sama sekali. Tubuhnya telah dipenjara oleh tinju Aiden. Wajah cantik wanita berpakaian hijau berubah menjadi sangat jelek dalam sekejap, dan pikirannya sangat ketakutan. Sebagai master setengah langkah, dia secara alami memahami arti pukulan Aiden. Ini adalah posisi tinju yang hanya bisa dikuasai oleh ahli alam transformasi. Dan bukan ini yang paling mengejutkannya, karena sebelum dia datang, dia sudah tahu bahwa Aiden adalah seorang tuan muda. Namun, dia tidak pernah membayangkan kekuatan Aiden begitu menakutkan. Pukulan belaka dapat secara langsung memenjarakan seorang master super yang setengah langkah menuju alam. Eksistensi menakutkan seperti itu mungkin terjadi bagi para Grandmaster tak terkalahkan yang berada di tahap akhir alam atau bahkan di puncak alam. Dengan kata lain, pria muda dan keterlaluan di depanku sebenarnya adalah seorang Grandmaster tak terkalahkan yang berada di tahap akhir transformasi atau bahkan di puncak transformasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita berkemeja hijau itu begitu terkejut hingga dia tidak bisa mempercayainya, dan matanya yang indah begitu penuh rasa tidak percaya hingga dia bahkan lupa memohon ampun. Aiden sedikit mengernyit, apakah wanita ini ketakutan? Dia berpikir begitu, tapi tinju di tangannya tidak berhenti sama sekali. Di tengah krisis hidup dan mati yang parah, wanita berkemeja hijau itu menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan rasa sakit yang hebat membuatnya langsung terbangun. Berhenti, aku bukan musuhmu. Aiden mencibir dan mengabaikannya sama sekali. Brengsek, wanita berkemeja hijau itu sangat ketakutan dan marah, dan berkata dengan tegas, saya utusan khusus Istana Surgawi di Provinsi Houston, Anda tidak dapat membunuh saya. Utusan khusus dari Istana Surgawi. Aiden mengepalkan tinjunya sedikit, mengerutkan kening dan berbisik. Maaf, saya belum pernah mendengarnya. Dalam sekejap, tinju itu jatuh lagi. Wanita berkemeja hijau itu tampak ketakutan dan panik, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya kali ini. Detik berikutnya. Tepat ketika tinju Aiden hendak mendarat di dahi wanita berkemeja hijau itu, suara seorang pria lembut tiba-tiba terdengar. Teman kecilku, mohon ampun. Bab 160, Undangan. Di saat suara itu datang, sosok abu-abu datang dari malam. Aiden sedikit mengernyit, tapi tidak peduli, dan langsung menjatuhkan tinjunya. Pupil pengunjung menyusut, jubah abu-abunya bergoyang, dia menghadap ke kehampaan, dan dia menepuknya dengan telapak tangan ringan. Telapak tangan ini bagaikan angin musim semi yang bertiup di air, tanpa riak apapun, dan seolah tidak memiliki tenaga sama sekali. Tapi corak Aiden berubah untuk pertama kalinya. Berdengung. Kehampaan bergetar seperti riak, dan telapak tangan secepat kilat bertabrakan dengan tangan Aiden. Boom!
Suara berderak pelan terdengar, dan gelombang udara berguncang dan melonjak, namun dengan lambaian lengan pria berjubah abu-abu, suasana berubah menjadi tenang dalam sekejap mata. Seorang master ada di sini. Aiden memandang pria berjubah abu-abu itu dan tidak bergerak, dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan terlihat di sudut mulutnya. Di bawah cahaya halaman kecil, sosok pria berjubah abu-abu menjadi jelas. Dia memiliki kulit yang lembut dan mata Phoenix merah. Berdiri di sana, dia memberikan perasaan lembut dan anggun kepada orang-orang. Ditambah dengan jubah abu-abunya, dia terlihat seperti seorang sastrawan kuno. Rambutnya abu-abu dan putih, disisir sangat rapi, kulitnya kemerahan dan montok, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua berusia 50-an atau 60-an. Siapa kamu? Kenapa kamu mengikutiku? Aiden memandang mereka berdua dan bertanya dengan cemberut. Teman kecilku, tolong jangan salah paham. Lelaki tua berjubah abu-abu berkata sambil tersenyum, inilah kesalahan yang dilakukan muridku. Aku menyinggung teman kecil Aiden. Aku minta maaf kepada teman kecil Aiden atas namanya. Wanita berkemeja hijau itu tertegun dan menatap lelaki tua itu dengan tidak percaya. Dia tahu betapa sombongnya tuannya yang tampak damai, tapi hari ini dia benar-benar meminta maaf kepada juniornya. Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, aku tidak tertarik dengan ini. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu mengikutiku. Orang tua berjubah abu-abu itu tersenyum serak dan berkata, teman kecil Palmer memang pemarah. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri lagi. Tuan dan muridku ada di sini khusus untuk teman kecil Palmer. Datang untuk saya. Tepat. Orang tua berjubah abu-abu berkata sambil tersenyum, kami tidak bermaksud jahat, kami hanya ingin berbicara dan memahami beberapa hal dengan Anda, bisakah Anda duduk dan berbicara? Aiden terkekeh, memberi isyarat mengundang, dan memimpin untuk duduk di meja persegi. Lelaki tua berjubah abu-abu itu menarik wanita berjubah hijau yang enggan itu untuk duduk. Suki, segera minta maaf pada teman kecil Aiden. Wanita berkemeja hijau itu tampak enggan, dia hampir membunuhku sekarang, dan dia masih ingin aku meminta maaf. Kamu tidak tahu seberapa tinggi dunia ini, tetapi jika teman kecil Palmer tidak berbelas kasihan sekarang, apakah kamu benar-benar berpikir aku punya kesempatan untuk menyelamatkanmu? Pria tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Wanita berkemeja hijau itu memasang wajah penuh keterkejutan, tanpa sadar ia melirik ke arah Aiden, hatinya sangat terkejut. Mungkinkah sang master bukanlah lawannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Anda tahu, guru Anda adalah Robert Flip, ketua-tetua Houston Istana Surgawi. Dia adalah tokoh utama dalam tahap akhir transformasi, dan dia tidak ada duanya di seluruh provinsi Houston. Selain keluarga Duan, siapa lagi yang bisa dia takuti? Sekarang, dia benar-benar mengagumi junior seperti ini. Apa yang kamu lakukan berdiri diam? Cepat minta maaf pada teman kecil Palmer. Robert Flip berpura-pura marah. Suki mengerutkan kening, tetapi tidak berani menolak perintah tuannya, dan berkata kepada Aiden dengan wajah dingin, maaf. Robert Flip tersenyum pahit, mengepalkan tinjunya pada Aiden dan berkata, maafkan aku, teman kecil Palmer, akulah yang memanjakan gadis ini. Aiden menatap Suki sambil setengah tersenyum dan berkata, tidak masalah, aku tidak akan berdebat dengan seorang gadis kecil. Siapa yang kamu panggil gadis kecil ini? Suki berteriak dengan kemarahan di wajahnya dan alisnya terangkat. Suki mundurlah. Tuan. Aku sudah bilang padamu untuk mundur. Robert Flip tampak tidak senang dan berteriak ringan. Suki memelototi Aiden dan berdiri di belakang lelaki tua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suki masih muda. Saat aku kembali, aku akan mendisiplinkan gadis ini. Robert Flip meminta maaf. Tapi dia tidak menyangka Aiden tertawa dan berkata, sudah waktunya untuk mendisiplinkanku, jika tidak, akan sangat buruk jika suatu hari nanti aku menyinggung perasaan orang besar. Tidak semua orang muda diajak bicara seperti aku. Wajah Suki menjadi pucat, dan dia bunuh diri setiap kali dia tidak setuju denganmu, kamu masih mengatakan bahwa kamu muda diajak bicara. Robert Flip tidak menyangka Aiden akan menjawab seperti ini, dia sedikit terkejut, lalu tertawa dan dengan cepat mengganti topik. Teman kecil pasti sangat penasaran dengan asal-usul kita. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Robert Flip, ketua-tetua Istana Surgawi di Provinsi Houston, Sundari. Kami di sini hanya untuk mengajak teman kecil bergabung dengan Istana Surgawi dan menjadi utusan khusus Istana Surgawi di Provinsi Houston. Tidak tertarik. Sebelum dia dapat berbicara, Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, saya terbiasa sendirian, dan saya tidak punya rencana untuk bergabung dengan organisasi manapun untuk saat ini. Robert Flip segera mengerutkan kening.
Teman kecil Palmer, apakah kamu tahu organisasi macam apa Istana Surgawi itu? Tidak tahu. Organisasi Istana Surgawi di negara kita mirip dengan Istana Suci, Sayap Gelap, dan organisasi asing lainnya di dunia barat. Ini adalah kekuatan super yang didirikan di bawah kepemimpinan pemerintah resmi. Ada 4 Grandmaster yang tak terkalahkan di tingkat puncak alam transformasi. Bahkan jika mereka juga termasuk di antara kekuatan teratas di dunia, apakah Anda yakin tidak ingin mempertimbangkannya, teman kecil Palmer? Anda harus tahu bahwa tidak ada musuh Anda yang merupakan keluarga Palmer yang lemah di ibu kota, keluarga terkaya di Sundari, dan ada kekuatan di sekte abadi yang diam-diam mendukung mereka. Meskipun keluarga Cliff bukan keluarga besar, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Ia memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan keluarga Palmer di ibu kota. Tomahawk, Rusia adalah organisasi tentara bayaran teratas di dunia gelap. Crash yang mati di tanganmu adalah salah satu pendiri organisasi Tomahawk dan saudara kandung dari Kuil Blood Wolf. Dan Blood Wolf Kuil, di sisi lain, sudah menjadi master hebat di tahap akhir transformasi beberapa tahun yang lalu, dan kekuatannya tak terduga. Mari kita bicara tentang biotek energi. Di permukaan, konsorsium ibu kota ini dikendalikan oleh keluarga Cliff dan keluarga Bay di South Island, namun kenyataannya, konsorsium ini memiliki bayangan konsorsium Kuse, Amerika Utara. Terakhir, ada Dragon Hall. Mungkin Anda belum tahu, tapi ini raksasa. Sangat kuat sehingga menempati hampir setengah benua Eropa dan Amerika. Ini adalah salah satu dari 7 organisasi teratas di dunia. Ketiga Master Naga mereka semuanya adalah ahli veteran tingkat puncak. Sekarang salah satu dari keluarga Song telah membuat terobosan, kekuatan Aula Naga telah meningkat pesat lagi. Jika bukan karena keberadaan senior kita dari negara Sundari milik istana, pasukan asing akan takut pada mereka. Saya khawatir pasukan tersebut telah menembus ke Sundari. 7 organisasi terbesar di dunia. Master Naga. Mata Aiden berbinar, sepertinya inilah kekuatan yang ada di bumi, bukan? Robert Flip mengerutkan kening saat melihat Aiden masih tidak berbicara. Teman kecil Palmer, kamu membuat keributan besar di Houston kali ini. Bahkan jika pejabat tersebut tidak melanjutkan kasus ini, keluarga Palmer dan Aula Naga telah menderita kerugian yang begitu besar. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Meskipun kekuatanku luar biasa, saya tidak bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan tangan. Jika Anda bergabung dengan Istana Surgawi kami, apalagi keluarga Palmer, bahkan jika 3 Master Naga dari Balai Naga datang sendiri, mereka tidak akan berani melakukan apapun untuk Anda. Saya menasihati Anda, teman kecil, untuk memikirkannya baik-baik. Setelah mengatakan ini, Robert Flip tidak berkata apa-apa lagi, tetapi menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menikmatinya dengan hati-hati, seolah menunggu keputusan Aiden. Kamu cukup mendapat informasi, Aiden tersenyum tipis, tetapi mengubah nadanya, namun, aku tetap mengatakan itu, aku tidak punya niat untuk bergabung dengan organisasi manapun. Adapun keluarga Palmer di ibu kota, Aula Naga dan Kapak Perang atau Tomahawk itu, jika mereka berani datang, mereka akan dihancurkan. Mendengarkan kata-kata arogan Aiden, Robert Flip mengerutkan kening. Pemuda ini sepertinya terlalu sombong. Bersambung.